fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Timnas pernah mengalami masa krisis ketika di bawah asuhan Simon McManamy, di mana kita mengalami kemerosotan ranking FIFA yang sangat jauh sejak dilatih olehnya di awal 2019. Bahkan yang paling parah, kita pernah berada di peringkat 173 FIFA. Hingga akhirnya Sinteyong datang untuk membenahi timnas Garuda sedikit demi sedikit. Sejak saat itu Coach Shin merombak ulang skuad timnas dari awal. Timnas Indonesia pelan-pelan bangkit kembali, mulai dari masuk final di turnamen kecil macam AFF 2020, hingga yang terbaru kita berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Sampai-sampai kita sempat memberikan kejutan di 2 laga pembuka. Dan dari berbagai kemajuan pesat tersebut, membuat timnas serta Coach Shin tidak mungkin lepas dari sorotan media. Bahkan kini berbagai media terkenal kelas dunia pun ikut menyoroti. Namun yang menarik adalah sorotan dari media Asia yang terus-menerus memantau perubahan kita di bawah Coach Shin yang kini sudah naik ke peringkat 129 dunia. Tapi progres gila apa aja sih yang dilakukan STY sampai terus-menerus jadi bahan perbincangan media Asia? Mari kita bahas sama-sama. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi with strength and unity. Our spirits flying free and victory will be. Berbagai era sudah dilalui timnas Indonesia. Namun menurut saya yang paling terasa dan paling membanggakan ya era Sinteyong sekarang ini. Karena apa? Ya, karena sebelum Coach Shin kita pernah merasakan masa-masa kegelapan di era Simon McManamy, di mana kita saat itu benar-benar terpuruk. Sedari awal melatih emang ini orang meragukan sih. Gimana enggak? Ia sebagai pelatih utama malah nurut sama netizen saat pemilihan pemain untuk timnas. Dan benar aja dong, sejak dilatih oleh pria asal Skotlandia tersebut, performa timnas benar-benar menurun drastis. Walaupun di laga pertama, McManamy bersama timnas berhasil menang dari Myanmar, lalu mulai kalah telak atas Jordan, dan menang lagi atas negara tak terkenal Vanuatu. Tapi itu cuma laga persahabatan. Tapi setelah itu kita terus-menerus menelan kekalahan di kompetisi resmi, kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Bahkan yang paling memalukan, kita kalah dari 3 rival ASEAN di kandang sendiri. Ketika itu kita kalah 2-3 atas Malaysia, kebantai 0-3 atas Thailand, hingga kalah telak 1-3 dari Vietnam. Dan dari ketiga kekalahan memalukan tersebut, kita alami di depan supporter sendiri di GBK. Dengan total, kita mengalami 5 kekalahan beruntun saat dilatih oleh Simon McManamy di kualifikasi Piala Dunia 2022. Selain kekalahan memalukan tadi, tentu kita juga mengalami penurunan ranking FIFA yang sangat signifikan. Dari awalnya kita berada di posisi 159 dunia, merosot jauh ke 173 saat ditinggalkan pelatih asal Skotlandia itu. Sebuah era yang sangat teramat kelam bagi tim nasional sepak bola Indonesia. Untungnya setelah itu Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI langsung mendatangkan pelatih kelas dunia Sinteyong. Saat awal kedatangannya, pelatih asal Korea Selatan tersebut memang tak terlalu mengangkat performa timnas. Ia juga pernah menelan sejumlah kekalahan di laga-laga awal dan sempat mengalami sedikit penurunan rank FIFA dari 173 ke 179. Namun untungnya itu tidak berlangsung lama. Setelah kalah di berbagai laga persahabatan dan laga kualifikasi Piala Dunia 2022, skuad Sinteyong langsung tancap gas di kualifikasi Piala Asia 2023 dan akhirnya berbuah hasil dengan masuk Piala Asia 2023 yang diselenggarakan pada 2024 kemarin. Di Piala Asia kemarin itu, timnas Garuda berhasil menorehkan sejarah dengan jadi tim kejutan. Karena untuk pertama kalinya, kita masuk babak knockout atau babak 16 besar Piala Asia, meskipun akhirnya kalah telak dari Australia. Dan sekarang, perjuangan timnas masih terus berlanjut. Kita harus mewujudkan mimpi bangsa ini agar nama Indonesia masuk dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya. Yap, kita kembali memberikan kejutan dengan masuk ke round 3 untuk pertama kalinya. Dan langsung imbang di 2 laga awal melawan tim raksasa Asia yaitu Arab dan Australia. Kejutan tersebut tentunya membuat media dunia kaget, serta akhirnya menyoroti dan membahas timnas Indonesia. Namun kembali lagi, sorotan itu juga tak terlepas dari Sinteyong yang terus dijadikan perbincangan. Karena berkat keberanian beliau, progres-progres yang dilakukan oleh timnas Indonesia sangat berkembang pesat. Dan itu akan kita ulas berikut ini.
berani memotong 2 generasi timnas. Shin Tae-yong yang di awal kedatangannya melihat skuad Indonesia yang masih berantakan karena ulah pelatih sebelumnya, membuatnya langsung melakukan pembenahan buat jangka panjang dengan memotong 2 generasi, yaitu dengan hanya memanggil pemain-pemain muda potensial dan tidak memanggil pemain-pemain yang sudah berumur. Tujuan untuk diajarkan semuanya dari bawah lagi. Seperti melatih passing, melatih stamina, melatih mental, serta melatih dasar sepak bola lainnya. Dan progres dari STI itu sudah terlihat sekarang. Pemain didikannya sekarang sudah bermain di luar negeri seperti Asnawi di Thailand, Arhan di Liga Korea Selatan. Lalu Marcelino yang musim ini baru bergabung klub Inggris. Serta dengan lebih memprioritaskan pemain muda, serta pemain lainnya. Cari pemain keturunan dari Eropa, bukan dari Liga 1. Selain mengembangkan punggawa muda yang bermain di liga lokal, Coach Shin juga meminta untuk menggait pemain keturunan muda potensial. Dan sejauh ini, sudah banyak yang mau membela timnas. Serta tak mungkin saya sebutkan semuanya, karena kalian sendiri juga sudah tahu. Namun itulah perbedaannya. Timnas di era STY dengan era-era sebelumnya. Kalau sebelumnya mah cuma ambil pemain naturalisasi dari pemain asing Liga Indonesia. Target Shin Tae-yong dan PSSI menuju peringkat 100 FIFA. Dari berbagai perkembangan tadi membuat Ketua PSSI Erick Thohir menargetkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk bisa tembus ke 100 besar dunia. Ketum PSSI itu mengaku belum puas meskipun kini kita sudah menembus 129 rank FIFA. 2 hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik. Tapi belum cukup, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, kata Erick dalam keterangan tertulis PSSI terbaru. Lanjutnya, Ketum PSSI itu juga mengatakan bahwa target ini adalah bentuk keseriusan pihak PSSI. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, jelasnya. Tentu saja ini adalah PR yang sangat berat bagi Shin Tae-yong, mengingat laga di kualifikasi Piala Dunia round 3 tidak akan mudah, dan jika kalah kita bisa merosot lagi. Itu tadi sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi timnas, bukan? Salah satunya berkat Coach Shin Tae-yong yang dengan sabar melatih skuad Garuda. Nah, dari kesabaran Shin Tae-yong itulah yang membuatnya disorot oleh salah satu media Asia Tenggara yang bernama Se-Asia Goal. Media tersebut menyoroti peringkat timnas Indonesia yang naik drastis sejak Coach Shin masuk menggantikan Simon McManamy. Namun perjalanan Shin Tae-yong juga masih panjang, mengingat kontraknya juga diperpanjang sampai tahun 2027. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.